Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang materi matematika wajib kelas 10 bab yang pertama, yaitu tentang harga mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan linear. Pertama kan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan penerapan, buat apa sih kita mempelajari bab ini. Nah, salah satu contoh penerapannya adalah pada saat kita membicarakan tentang kecepatan, ya, di dalam fisika itu adalah sebuah vektor, ya. Artinya nilainya itu sangat bergantung sekali dengan arahnya, ya. Ke arah barat dengan ke arah timur itu memiliki nilai yang berbeda. Misalkan sebuah mobil berjalan ke barat ya 50 km per jam, maka dalam arah timurnya dia minus, ya, minus 50 km per jam. Nah, untuk menghilangkan tanda minusnya ini kita gunakanlah nilai mutlak. Nah, contoh lainnya pada saat kita membicarakan tentang ketinggian air laut, ya. Ketinggian air laut, misalkan ada sebuah daerah yang ketinggiannya 50 meter di atas permukaan laut, ada juga sebuah daerah yang ketinggiannya 50 di bawah permukaan laut, 50 meter di bawah permukaan laut. Nah, pada saat kita mengatakan nilainya secara spesifik, maksudnya secara saintifik, maka yang di bawah permukaan air laut kita sebutkan minus 50 meter di bawah permukaan air laut, ya. Nah, dan untuk menghilangkan minusnya ini kita gunakan nilai mutlak. Nah, itu sekilas tentang beberapa penerapan dalam nilai mutlak, ya, khususnya nanti di bidang fisika, ya, atau yang berkaitan dengan hal itu. Nah, bagian pertama kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel. Waktu SMP kalian pernah mempelajari tentang persamaan linier suatu variabel, ya. Apa itu variabel? Variabel itu adalah sebuah simbol, ya, biasanya berupa huruf, ya, baik huruf Latin ataupun huruf yang lain, untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah nilai tertentu yang nilainya bisa berapa aja, ya, tergantung dari definisi dari variabel tersebut, ya. Contoh dari persamaan linier satu variabel, ya. Misalkan contoh yang pertama adalah 4x plus 5 sama dengan 3. Nah, ini adalah contoh persamaan linier satu variabel, di mana variabel di sini hanya satu, yaitu x, ya. Karena kita membicarakan tentang satu variabel. X di sini ada variabel, 4 di sini adalah konstanta dari variabel, ya, atau koefisien, ya. Nah, 5 dan 3 ini adalah nilai, ya, yang memiliki nilai tertentu. Nah, langsung aja untuk menyelesaikan persamaan ini, apa sih ciri-ciri persamaan? Ciri persamaan itu adalah ada tanda sama dengannya ini. Yang sebelah kiri sama dengan kita sebut ruas kiri, yang sebelah kanan sama dengan, ya, yang kanan tanda sama dengan ini kita sebut ruas kanan, ini ruas kiri. Prinsipnya adalah dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel, ini adalah menggunakan prinsip keseimbangan, ya, karena sama dengan, ya, ini adalah prinsip keseimbangan yang kita gunakan. Nah, intinya adalah bagaimana caranya kita hanya meletakkan x saja, variabel saja di ruas kirinya, sedangkan yang lainnya kita pindah ke kanan, ya. Jadi ruas kirinya itu hanya x, yang kanannya itu selain x. Nah, untuk meninggalkan hanya x saja di ruas kiri dan semuanya dipindah ke kanan, kita menggunakan operasi aljabar, ya. Operasi aljabar itu bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, ya. Prinsipnya adalah keseimbangan. Ingat, keseimbangan. Nah, pertama di sini ada 4x, ini artinya 4 dikali x ditambah 5. Nah, yang pertama kita hilangkan, ya. Ingat waktu kalian SD pernah belajar untuk mengoperasikan bilangan matematika, ya, dalam aljabar, itu perkalian dan pembagian itu lebih kuat dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Karena itu perkalian itu dioperasikan terlebih dahulu, kemudian penjumlahan, pengurangan. Nah, begitu juga untuk menghilangkan ini kita hilangkan dari yang paling lemah dulu, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kita gunakan lawannya. Di sini 4x plus 5. Nah, berarti yang ini perkalian, 4 kali x, penjumlahan 5. Nah, kita ingin menghilangkan 5-nya ini dulu, ya. Karena ini plus 5, gimana caranya supaya hilang? Maka 5 ini harus kita kurang dengan 5. Maka ruas kirinya
Ini kan 4x plus 5. Supaya 5-nya hilang, maka ini dikurang 5. Nah, supaya seimbang, supaya adil, di ruas kiri kita kurang 5, maka ruas kanan juga harus kita kurang 5. Berarti 3 dikurang 5. 5 dikurang 5 ini habis, tinggallah sisa 4x. Sama dengan 3 dikurang 5, ini minus 2. Nah, sekarang tinggal perkalian antara 4 kali x. Supaya 4-nya ini hilang, perkalian. Lawannya apa? Pembagian. Maka ruas kiri ini kita bagi dengan 4, dan ruas kanan juga kita bagi dengan 4. 4 dan 4 ini habis, sisalah tinggal minus 2/4. Ini kita sederhanakan, ini kita bagi 2, ini kita bagi 2. Jadi, ini minusnya, hati-hati. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Maka ketemulah solusi x sama dengan minus 1/2. Ini adalah contoh pertama dari menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Baik, contoh berikutnya. 3x per 4 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, ingat, dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, prinsipnya adalah prinsip keseimbangan dengan menggunakan aljabar, ya, atau operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Di sini ingat ada 3 kali x, ya, ini perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ya, di sini ada ruas kanan. Nah, ingat yang pertama kita pindah, yang paling lemah adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini ada tambah 2, supaya kita hilangkan 2-nya, berarti kita kurang 2 di ruas kirinya, berarti 3x per 4 ditambah 2, ruas kiri kita kurang 2, dan ruas kanan juga kita kurang 2. Sehingga ini plus 2, min 2 ini habis, ruas kiri tinggal 3x per 4 sama dengan 7 dikurang 2 adalah 5. Ya, ini ada perkalian dan ada pembagian. Nah, misal kita ingin hilangkan pembagiannya dulu, ya, 4-nya ini nih. Ini kan 3x dibagi 4, berarti lawannya pembagian adalah perkalian. Berarti ini 3x per 4, kita kalikan 4, ruas kiri dikali 4, maka ruas kanan juga dikali dengan 4. Ini 4 dibagi 4, ini habis. Jadi, ruas kiri tinggal 3x, ruas kanannya 5 kali 4 sama dengan 20. Ya, 3x sama dengan 20. Ya, ini ruas kiri ada perkalian, berarti kita bagi ruas kiri dengan 3, ya, sama dengan ini supaya hilang. Maka ini juga kita bagi 3. Ini 3x, 3x. Ya, berarti tinggal x sama dengan 20/3. Nah, ini adalah solusinya. Nah, ini adalah soal untuk kalian coba, ya, latihan. Silahkan disalin, ya, atau di screenshot. Nah, contoh berikutnya, bagaimana jika di kedua ruas ada variabel x-nya? Di ruas kiri ada 2x, di ruas kanan ada 5x. Ini 2x dikurang 4, 5x ditambah 8. Prinsipnya sama, semua yang ada variabel x-nya kita inginkan ada di kiri, dan hanya x saja yang ada di ruas kiri, sedangkan yang lainnya ada di kanan. Ya. Nah, sekarang gimana? Pertama kita coba hilangkan dulu nih minus 4-nya, ya. Ingat, yang pertama kali dihilangkan adalah penjumlahan atau pengurangan. Ruas kiri ada minus 4, berarti ruas kiri, supaya 4-nya hilang, kita tambah dengan 4. Yang ruas kanannya, ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga ditambah 4. 4, ya, 4 di min 4 ini habis, tinggal ini 2x sama dengan ini 8 ditambah 4. 5x-nya tetap ditambah 12. Oke. Nah, di sini ada 2x. Nah, sekarang kita inginkan hilangkan 5x yang di sini, ya. Gimana caranya supaya hilang 5x-nya? Maka ruas kanannya ini, ya, kita tulis dulu ruas kanannya. Berarti 5x ditambah 12, supaya x-nya ini hilang, maka ini dikurang 5x. Ruas kanan dikurang 5x, supaya menghilangkan ini, maka ruas kiri juga kita kurangkan dengan 5x. 2x dikurang 5x. Ya, ingat kalau pengurangan atau penjumlahan yang variabelnya sama, tinggal lihat koefisiennya saja.
berarti 2 dikurang 5. Sedangkan X-nya tetap. 2 dikurang 5 adalah minus 3. X sama dengan, ini 5X dengan min 5X, ini sudah habis. Yang tersisa adalah 12. Nah, ini ada min 3X dan di ruas kanan ada 12. Nah, supaya hilang minus 3-nya, maka ruas kiri kita bagi dengan minus 3, dan ruas kanan juga kita bagi dengan minus 3. Minus 3 dibagi minus 3, ini habis. Tersisa tinggal X. 12 dibagi minus 3 adalah minus 4. Nah, ini adalah solusinya. Nah, contoh soal berikutnya, jika ada bentuk seperti ini, 2 dalam kurung X plus 4 sama dengan 3 dalam kurung 1 dikurang 5X per 6. Nah, langkah pertama adalah kita kalikan secara distributif ya. Ini 2 dikali X, 2 dikali 4 ya. Seperti yang pernah kalian pelajari di SMP, ini dikalikan seperti ini. Berarti 2 dikali X menjadi 2X, 2 dikali plus 4, ini adalah plus 8. Ya. 3 dikali 1 adalah 3. 3 dikali min 5X per 6. Nah, ini saya coret-coret dulu di sini ya. Jadi, 3 dikali dengan 5X per 6. Ini 3 dibagi 6. Ya, bisa ya 3 dibagi 6. Berarti ini dibagi 3 menjadi 1, ini dibagi 3 menjadi 2, jadi hasilnya adalah 5X per 2. Ya, jadi 3 dikali 5X per 6 adalah 5X per 2, kita tulis di sini 5X per 2. Ya. Nah, sekarang kita ingin hilangkan semua yang tidak ada X-nya di ruas kiri. Ya, di ruas kiri. Berarti 8 kita hilangkan dulu. Berarti 2X ditambah 8. Supaya 8 ini hilang, ini kita kurang dengan 8. Ya, berarti ruas kanan juga kita kurang dengan 8. Ini 8 dengan minus 8 habis. Ya, tinggal 2X. Ya. 3 dikurang 8. 3 dikurang 8 adalah minus 5. Dikurang 5X per 2. Nah, kemudian bagaimana? Nah, di sini ada pengurangan ya 5X. Ingat, ini kita ingin hilangkan nih ya. X yang diruaskan ini ingin kita hilangkan supaya munculnya hanya di kiri saja X-nya. Berarti ini min 5 min 5X per 2, ini min 5X per 2, supaya hilang berarti kita tambah dengan 5X per 2. Karena di ruas kanan kita tambahkan dengan 5X per 2, maka di ruas kirinya juga sama. Ya, berarti 2X ditambah 5X per 2. Ini min 5X per 2 habis dengan plus 5X per 2. Nah, ini kita tambahkan ya. Nah, ini penjumlahan bilangan biasa dengan pecahan ya. Waktu SD dan SMP sudah belajar. Ya, di sini kita tidak bahas lagi. Jadi langsung aja 2 kali 2X kali 2 4X. 4X ditambah 5X 9X. 9X per 2 sama dengan ruas kanan sisa minus 5. Nah, sekarang kita ingin hilangkan di sini 9 sama 2-nya ya. Boleh 9-nya dulu atau 2 dulu. Misalkan 1 1 ya. Kita hilangkan 2-nya dulu. Nah, ini kan pembagian ya. 9X bagi 2, lawan pembagian adalah perkalian. Berarti ruas kirinya kita kalikan dengan 2, maka ruas kanan juga kita kalikan dengan 2. Ini 2 dibagi 2 habis, sisa tinggal 9X. Min 5 dikali 2 adalah min 10. Kita hilangkan 9-nya, berarti dibagi 9. Ya, karena perkalian, lawannya pembagian. Ruas kiri dibagi 9, ruas kanan juga dibagi 9. Ini habis. Berarti X sama dengan min 10 per 9. Ya. Dalam pecahan campuran adalah minus 1 per 9. Ya. Berarti ini adalah solusinya. Nah, ini adalah soal latihan dari contoh yang sebelumnya ya. Silakan kalian salin atau kalian screenshot. Silakan.
Nah, contoh berikutnya adalah bagaimana jika bentuknya seperti ini, yaitu variabel x-nya itu sebagai penyebut ya. Ini pembilang, ini penyebut, di ruas kanan juga variabel x-nya ada di bagian penyebutnya. Nah, ingat prinsipnya adalah keseimbangan menggunakan aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, ya. Nah, intinya bagaimana ini kan di bawah x-nya. Supaya hilang di bawah dan munculnya hanya di atas. Begitu juga di ruas kanan. Hilang di bawah, maka munculnya harus di atas. Nah, di sini x min 2, di sini x plus 1, ya. Nah, supaya keduanya langsung hilang, maka kedua ruas kita kalikan dengan faktor x min 2 dan dikali juga x plus 1. Jadi seperti ini. Ya, kita kalikan dengan x min 2 ya, supaya ini hilang dan sekaligus x plus 1-nya juga ya, biar adil kedua ruas kita kalikan sama dengan 5 per x plus 1 ya. Karena ruas kiri dikalikan dengan ini, maka ruas kanan juga harus dikalikan dengan ini juga. X min 2 x plus 1 ya. Nah, ini x min 2 di bawah dikalikan dengan x min 2, faktor ini hilang. Sisanya tinggal ini. Berarti ini 3 x plus 1 sama dengan ini x plus 1 hilangnya dengan bagian yang ini ya. Ini hilang. Sisanya tinggal 5 x min 2. Nah, ini kita kalikan lagi seperti tadi ya. Ini kali ini kali ini. 3 dikali x, 3x, 3 ditambah 1 kali 1 jadi 3. Sama dengan ini juga sama, 5 kali x, 5x, 5 dikali min 2, min 10. Nah, ini bentuknya sudah sama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang lebih cepat, namun tetap memegang prinsip yang sama. Ya, ini ada 3, kita pengen hilangkan 3-nya. Kita pindah ke sini. Dikurang 3 supaya hilang 3-nya. Nah, ini 5x ada di kanan. Ya, supaya hilang di kanan berarti ini dulu ya, kita tulis dulu. Nah, tadi kan ruas kiri dikurang 3, maka di ruas kanan juga kita kurang 3. 5x-nya kita pengen hilangkan di kanan, berarti langsung dikurang 5x. Karena ruas kanan dikurang 5x, maka ruas kiri juga dikurang 5x. Gitu ya. Sama dengan ini 3 sama min 3 ini habis. Ruas kanan ini 5x dengan min 5x ini habis. Sudah. Gitu ya. Ini sisa tinggal 5x dikurang 3x dikurang 5x jadi min 2x ya. Ini min 10 sama min 13 jadi min 13. Afwan, min 10 dikurang 3 jadi min 13 gitu ya. Ini lanjut di sini aja ya. Tanggung soalnya. Ini kedua ruas ya. Min 2x supaya hilang min 2-nya kita bagi min 2, ruas kanan juga min 13 dibagi 2 supaya 2 hilang di sini ya. Ini coret tinggal x sama dengan min 13 per 2. Ini adalah solusinya. Ya, kira-kira begitu caranya. Nah, ini soal latihan ya dari contoh sebelumnya yang bisa kalian kerjakan ya. Silakan disalin ya dan dicoba. Nah, sekarang kita coba soal cerita ya. Nah, kalian bisa lihat nanti umur seorang Pak Relius 8 kali umur anaknya, sedangkan umur istrinya 6 kali umur anaknya. Pak Relius dan istrinya menikah 10 tahun yang lalu dan perbandingan umur mereka adalah 3:2. Ya, tentukan umur Pak Relius gitu ya. Nah, ini soal cerita. Pertama kita tentukan dulu variabelnya ya. Di sini kan dibilang Pak Relius 8 kali umur anaknya. Nah, umur anaknya kita kan nggak tahu. Nah, itu yang kita jadikan permisalan variabelnya ya. Jadi misal umur anaknya Pak Relius itu X gitu ya. Berarti umur Pak Relius
umur Pak Relius, ya, di soal disebutkan 8 kali umur anaknya, berarti 8X gitu ya. Nah, kemudian umur istrinya 6 kali umur anaknya, berarti umur istri, ya, maksudnya istri Pak Relius itu 6 kali umur anaknya. Ya, mereka menikah 10 tahun yang lalu, ya, dengan perbandingan 3:2. Berarti 10 tahun yang lalu, ya, perbandingan umur mereka, ya, berarti 3:2, ya. Ini 10 tahun yang lalu, ya. 8X dan 6X ini umur sekarang, ya, tapi ini 10 tahun yang lalu. Perbandingan umurnya adalah 3:2. Ingat ya, ini 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dalam bentuk variabel seperti ini, angka-angka, nah, kita tentukan bentuk persamaan matematikanya, ya, dalam bentuk persamaan linear. Umur Pak Relius 8X, ya. Ini sekarang 6X juga yang sekarang. 10 tahun yang lalu. Berarti umurnya Pak Relius sekarang dikurang 10. Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu. Berarti 8X dikurang 10. Dan ini perbandingan, ya, soalnya perbandingan. Berarti dibandingkan umur istrinya 10 tahun yang lalu juga. Berarti umur istrinya yang sekarang dikurang 10. Ya, sama dengan 3:2. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk matematikanya. Kemudian kita lanjutkan dengan cara menyelesaikan persamaan linear variabel seperti yang tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya, bentuk matematika yang sudah seperti ini. Ingat prinsip keseimbangan yang tadi, ya. Nah, tapi sekarang kita coba lebih cepat, ya, lebih langsung daripada yang pertama, penjelasan yang pertama tadi. Kita ingin membuat X-nya ini ada di atas, ya. Nah, gimana caranya supaya ini jadi di atas? Maka, ya, ini 6X min 10, gitu kan. Kita kalikan dengan 6X min 10. Gitu kan? Berarti ruas kanan juga harus kita kalikan dengan faktor yang sama juga, gitu kan. Berarti sama dengan 3/2 dikali dengan ini, ya, harus sama. Kali 6X min 10. Nah, sekarang langsung. Ini 2 yang sebelah kanan kita ingin hilangkan. Karena ini pecahan per 2, berarti kita kali dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena ini per 2, supaya 2-nya hilang. Ruas kanan dikali 2, maka ruas kiri juga kita kalikan dengan 2. Oke. Sekarang kita lihat ruas kanan. Ini 6X min 10 per 6X min 10. Ini habis. Habis. Ini 2 dikali 2, ini juga habis. Nah, tinggal ini dikali 2. Berarti 8X min 10, jangan lupa dikurung, ya, karena ini ada 2 faktor, dikali 2. Ini 3 dikali 6X min 10, ya, 6X min 10. Sama seperti tadi, ya, kita kali silang, maksudnya distribusi, 2 dikali 8X jadi 16X. 2 dikali 10, dikali min 10, 20. Ini juga 3 dikali 6X jadi 18X. Kemudian 3 dikali min 10, jadi min 30. Nah, sama, ya. Kemudian kita pengen kumpulkan X-nya semuanya di sini. Berarti ini min 20-nya kita hilangkan. Berarti min 16X min 20. Supaya min 20-nya hilang, kita tambah 20, ya. Sama dengan ruas kiri ditambah 20, berarti ruas kanan juga ditambah 20. Berarti 18X min 30 tambah 20. Kemudian ini 18X di kanan kita ingin hilangkan, berarti ruas kanan kita kurang 18X. Ruas kiri juga kita kurang 18X. Ini min 20 tambah 20, ini habis. Ini 18X min 18X, ini juga habis. Sisa tinggal di sini 16X dikurang min 18X, jadi min 2X sama dengan ini min 30
ditambah 20 min berapa? Min 10. Ya, kita ingin hilangkan 2-nya, berarti ini min 2, supaya hilang min 2-nya kita bagi min 2. Ruas kanan juga kita bagi min 2. Sehingga ini min 2 dibagi min 2 ini habis, sisa tinggal X. Min 10 dibagi min 2, ingat negatif dibagi negatif hasilnya positif. X sama dengan 5. Ini adalah solusinya. Ya, berikut ini adalah soal latihan untuk soal cerita yang kalian bisa kerjakan untuk latihan. Ya, itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini dalam bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, ini masih bagian yang pertama dan ini masih mukodimah ya. Ini sebenarnya hanya mengulang pelajaran SMP yang dulu pernah kalian pelajari. Insya Allah akan kita lanjutkan di bagian yang kedua nanti tentang persamaan nilai mutlak. Ya, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.